Halo kawan pajak, siap action, gas, gas, pol. Selamat datang di Migas TV, Knowledge Management Center KPP Migas. Belajar migas di sini. Berjumpa lagi dalam program Seliter Migas, seputar literasi dari KPP Migas. Sebuah konten perpajakan yang terupdate, terakurat, dan terpercaya dari KPP Migas. Bersama saya Ifta, penyuluh pajak dari KPP Migas. Pada edisi Seliter Migas kali ini, kita akan membahas tentang perpajakan mengenai faktur pajak. Dengan diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 3 Tahun 2022 yang diperbarui juga dengan PRJ Nomor 11 Tahun 2022, tentunya ini mengakibatkan kepada bagaimana cara pembuatan faktur pajak yang valid dan benar. Dan tentunya pada hari ini saya tidak sendiri dan ditemani juga oleh seorang penyuluh pajak KPP Migas yang sangat handal pengetahuan perpajakannya. Langsung saja kita sambut dengan sebuah pantun. Pergi ke Bontang membeli sapu lidi, selamat datang Mas Agus Wahyudi. Terima kasih Mbak Ifta, pantunnya luar biasa sekali Mbak Ifta. Luar biasa ya Mas Agus ya, apa kabar Mas Agus? Alhamdulillah sehat, Mbak Ifta sehat juga? Sehat Mas Agus. Siap. Oke Mas Agus, seperti yang sudah kita bicarakan di awal tadi, maksudnya sudah saya spill di awal tadi bahwa pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang peraturan tentang faktur pajak ya Mas Agus ya. Dan juga nih sebagai penyuluh pajak nih, kita melihat fenomena khususnya di KPP Migas nih Mas Agus, bahwa akhir-akhir ini helpdesk kita itu didominasi dengan pertanyaan-pertanyaan mengenai e-faktur pajak lah, atau bagaimana cara pendaftaran PKP lah. Nah ini sebenarnya fenomena apa nih Mas Agus sebelum kita melanjutkan pembahasan ke Per 03 dan Per 11 nanti? Ya, jadi Mbak Ifta dengan diundangkannya ya Undang-Undang HPP ya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 pada tanggal 29 Oktober ya 2021, di sana ada perubahan yang sangat signifikan ya, terutama untuk yang klaster PPN, di mana di pasal 4A ayat 2-nya atas barang yang diambil dari barang hasil pertambangan ya, dan hasil pengobaran yang diambil langsung dari sumbernya, yang semula itu adalah tidak dikenai PPN dengan Undang-Undang HP, maka barang-barang tersebut dihapus sehingga menjadi BKP ya, dikenai PPN. Nah, dengan adanya kondisi yang seperti ini, maka wajib pajak KPP Migas yang semua non PKP, maka mereka banyak berkonsultasi ya ke penyuluh tentang PKP, tentang pembuatan faktur pajak, dan otomatis juga mereka menanyakan tentang tata cara untuk mengaplikasikan e-fakturnya. Itu yang menjadi fenomena dan load pertanyaan cukup banyak terkait dengan hal tersebut, Mbak Ifta. Oke, jadi terkait dengan Undang-Undang HPP yang menetapkan bahwa seluruh barang itu adalah BKP, seperti itu ya Mas Agus? Ya, terutama barang yang diambil dari ini ya, dari sumbernya, hasil pertambangan dan pengoboran tadi. Iya, dan tentunya seperti yang tadi kita ungkap mengenai Per 03 tahun 2022 ini adalah peraturan turunan, salah satu peraturan turunan dari Undang-Undang HPP tersebut ya Mas Agus ya. Nah, berarti ini menarik nih, nanti wajib pajak KPP Migas akan banyak yang mengawali atau mendaftarkan diri sebagai PKP seperti itu. Dan tentunya nanti pembahasan peraturan 03 tahun 2022 ini kita akan membahas pokok-pokok perubahannya dan bagaimana efeknya terhadap WP KPP Migas yang baru saja terdaftar sebagai PKP, seperti itu ya Mas Agus ya. Nah, sebelum kita masuk ke teknisnya, yang tentunya Per 03 ini kan peraturan mengenai faktur pajak, itu akan membahas hal-hal teknis dalam pembuatan faktur pajak. Nah, sebelumnya nih kita mau tahu juga, kawan pajak juga mau tahu latar belakang diterbitkannya Per 03 ini. Mungkin kita bisa informasikan juga Mas Agus. Silakan Mas Agus. Ya, jadi setidaknya ada 3 latar belakang ya Mbak Ifta ya, yang menyertai penerbitan Per 03 PJ 2022. Yang pertama pastinya ini adalah penyelarasan dengan aturan di atasnya ya. Dengan adanya Undang-Undang Cika, adanya Undang-Undang HPP, kemudian terbitnya PMK 18 ya tahun 2021, maka dibutuhkan pedoman teknis untuk mengeksekusi ya ketentuan di Undang-Undang dan PMK tersebut. Maka diterbitkanlah Per 03 PJ 2022. Kemudian yang kedua ini ya, yang kedua ini selama ini ketentuan tentang faktur pajak itu cenderungnya kayak tumpang tindih Mbak Ifta. Jadi di peraturan sebelumnya faktur pajak ini diatur atau diampu oleh 4 peraturan.
ada Per 24 tahun 2012 ya tentang faktur pajak, kemudian Per 16 tahun 2014 tentang faktur pajak elektronik, ada Per 58 tahun 2010 tentang faktur pajak bagi PKP pedagang eceran, dan juga Cap 757 tahun 2001 itu cukup lama tentang konfirmasi PKPM. Nah, sangat tidak efektif sekali untuk satu ketentuan faktur harus diampu atau diatur oleh 4 peraturan. Nah, dengan terbitnya Per 03 ini, maka 4 peraturan itu dilebur menjadi satu. Sehingga wajib pajak jika ingin mengetahui atau ingin belajar tentang faktur pajak, maka cukup membuka Per 03, tidak perlu membuka peraturan yang lain seperti ketentuan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, Per 24 ya, PJ 2012 yang sebelumnya ini, masih membuka peluang untuk membuat faktur secara manual. Ya, jadi ada batasan transaksi tertentu yang masih belum diwajibkan faktur, sehingga mereka bisa membuat faktur pajak manual. Di Per 03 ini, ketentuan untuk penerbitan faktur secara manual itu sudah dihapus. Artinya semua faktur adalah faktur pajak elektronik yang dihasilkan oleh aplikasi e-faktur. Dan ini kan sejalan ya dengan era sekarang yang serba digital gitu kan, sehingga otomatisasi sangat diperlukan di sini. Setidaknya itu Mbak Ifta, latar belakang penerbitan Per 03. Berarti pada intinya itu memberikan kepastian hukum ya kepada wajib pajak, juga tentunya kemudahan bagi wajib pajak dalam membaca peraturan. Jadi untuk bagaimana cara membuat faktur ini, kita merefernya ke satu peraturan ini, Per 03 yang kebetulan sudah diupdate sedikit di Per 11 tahun 2022 juga, seperti itu ya Mas Agus ya. Nah, tentunya nih jika membandingkan peraturan, pasti kan kita akan membandingkan pokok perubahan gitu. Nah, pokok-pokok perubahan apa saja sih Mas Agus yang ada di Per 03 selain tadi bahwa faktur pajak itu sudah elektronik semua. Itu kan salah satu ya tadi ya disebutkan. Nah, mungkin ada beberapa pokok-pokok perubahan yang ada dalam Per 03 ini yang bisa kita jelaskan ke kawan pajak. Silakan Mas Agus. Ya, jadi Per 03 ini ada beberapa perubahan-perubahan ya yang mungkin di ketentuan sebelumnya belum ditegaskan atau mungkin juga ada ketentuan-ketentuan barunya ya. Yang pertama pokok perubahannya itu adalah penggunaan NIK ya Mbak Ifta ya. Jadi bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak mempunyai NPWP, kalau dulu kan diisi dengan 000 gitu ya. Kalau sekarang ada opsi bahwa atas wajib pajak orang pribadi ini yang tidak memiliki NPWP itu diisi dengan NIK. Ya, jadi harus diisi NIK-nya. Harus diisi NIK-nya. Jadi identitas dari pembeli ini jelas gitu ya. Kalau nggak punya NPWP pakai OP, berarti harus pakai NIK. Nah, sehingga bisa kita telusuri siapa pembelinya seperti itu ya. Kemudian yang kedua ini adanya tambahan keterangan di faktur pajak, tapi ini hanya untuk wajib pajak tertentu ya. Misalkan wajib pajak yang bergerak di bidang penyerahan kendaraan bermotor, itu harus menambahkan keterangan kayak mereknya, kayak variannya, kayak tipenya itu ditambahkan di faktur pajaknya. Kemudian wajib pajak yang bergerak di bidang penyerahan tanah dan bangunan. Ini juga diberikan tambahan keterangan, alamat atau lokasi objek yang dilakukan yang dijual ya atau BKP yang dijual ini di mana gitu kan. Kemudian yang ketiga ini adanya atau semacam dihidupkan lagi ya. Faktur pajak dengan kode 05. Yaitu faktur pajak dengan PPN yang besarannya tertentu. Ya, ini nanti ada PMK yang mengatur secara tersendiri ya. Intinya di Per 03 ini dia mengatur bahwa ada faktur pajak dengan kode 05 ini. Ya, beberapa PMK diterbitkan untuk mengakomodir penggunaan faktur pajak 05. Kemudian yang keempat juga ada ini Mbak Ifta, pensettingan penandatangan faktur. Ya, pensettingan penandatangan faktur. Jadi kalau sebelumnya di Per 24 itu ya, wajib pajak kan wajib memberitahukan spesimen penandatangan faktur ya ke KPP gitu kan. Nah di Per 03 ini mungkin tujuannya memberi kemudahan ya, sehingga nggak perlu lagi menyampaikan pemberitahuan spesimen ke KPP, tapi cukup men-setting penandatangan faktur pajak pada aplikasi e-faktur. Itu sudah cukup gitu kan. Nggak perlu lagi. Pengurus ya itu Mas Agus ya? Harusnya pengurus ya, karena faktur pajak ini kan ya istilahnya bernilai uang istilahnya ya. Jadi kan harus berhati-hatilah dalam menerbitkannya. Selanjutnya juga ada ini Mbak Ifta, penguploadan ya. Penguploadan kalau sebelumnya tidak ada batas waktu ya, maka sekarang diberikan penguploadan faktur paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi kalau masa September maka harus diupload tanggal 15 bulan berikutnya yaitu 15 Oktober ya, itu paling lambat untuk penguploadannya. Jadi itu beberapa ketentuan-ketentuan dan juga lebih ditegaskan lagi sebelumnya juga sudah diatur tentang penggunaan mata uang asing ya. Jadi apalagi wajib pajak migas ya. Wajib pajak migas ini kan banyak bertransaksi dengan mata uang dolar ya. Nah, sedangkan di Per 03 faktur harus dalam bentuk rupiah. Maka pada saat membuat faktur wajib pajak harus mengkurskan dulu nih dolarnya ya dengan KMK pada saat tanggal seharusnya faktur dibuat ya.
Saat terhutangnya ya, berarti Saat pembuatan pembuatan fakturnya, faktur ya. tanggal kursnya Kursnya ya. itu dipilih pada saat seharusnya faktur itu dibuat. Kalau harus dibuat tanggal 1, berarti cari kurs KMK di tanggal 1, misalkan seperti 1 September. Misalkan seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu, harus dikurskan sesuai tanggal faktur yang seharusnya dibuat itu. Nah, mengenai saat faktur dibuat itu kan tidak ada perubahan peraturannya berarti ya Mas Agus ya. Secara Seharusnya ketentuan dari masih sama ya. subjek ya objek saat terutang masih sama, Mbak. Jadi wajib pajak sudah tahu nih gitu kan saat kapan harus dibuat faktur pajak, maka Ya. saat itulah penetapan kursnya jika transaksinya dalam mata uang asing. Seperti itu Betul ya Mas sekali. Agus ya. Jadi intinya tadi ada 6 pokok perubahan yang diatur dalam Per 03 tahun 2022 ini. Mungkin dulu sempat diatur kayak wajib menggunakan NIK, tapi belum sepenuhnya gitu ya Mas Agus ya. Iya. Nah, untuk saat ini itu sudah ditetapkan dan sudah ditegaskan bahwa di Per 03 ini wajib pajak yang tidak ada NPWP-nya harus dimasukkan atau diinput NIK-nya Ya, gitu bagi ya yang Mas Agus ya. orang pribadi ya Mbak Ifta ya. Nah, ya itu kan tadi cara garis besar. Nah, untuk melaksanakan faktur pajak atau e-faktur ini kita kan menggunakan aplikasi nih Mas Agus ya. Wajib pajak atau kawan pajak juga pasti sudah tahu. Nah, apakah dengan adanya Per 03 tahun 2022 atau Per 11 ini ada perubahan nggak untuk di aplikasi e-fakturnya sendiri? Ya, jadi untuk e-fakturnya sendiri yang terakhir dirilis itu ya adalah faktur pajak versi 3.2 ya. Di faktur pajak 3.2 ini yang pasti ya, itu setting tarifnya berubah ya Mbak Ifta ya. Jadi kalau dulu pasti 10%, kalau sekarang ini ada kombinasi 10 dan 11. Ya, defaultnya 11 ya. Cuman karena berlakunya ini di masa April yang juga belum sepenuhnya berlaku untuk yang masa-masa sebelumnya ya, masih memungkinkan wajib pajak untuk menggunakan tarif 10% untuk masa pajak yang sebelum April. Untuk April dan seterusnya menggunakan tarif 11%. Itu yang pasti berubah ya di e-faktur ini. Kemudian itu yang lain kurang lebih sama sih Mbak Ifta ya. Untuk penginputannya juga sama ya. Maksudnya kalau misalkan untuk pembeli itu harus diinput datanya sesuai dengan data sesuai dengan NPWP gitu kan. Kemudian untuk penginputan beberapa hal seperti impor gitu ya. Itu sebenarnya di e-faktur sebelumnya juga sudah diatur ya, misalkan formatnya gitu kan, harus nomor PIB NTPN, nomor AWB NTPN untuk yang menggunakan jasa kurir gitu kan, atau yang memanfaatkan CLN NTPN, tagar kode KPP gitu kan. Nah, demikian pula pada saat ekspor gitu ya. Betul. Ekspor PIB nomor AJU. Nah, ini sebenarnya juga sudah diatur. Ya. Di sini lebih ditegaskan lagi untuk penggunaan e-fakturnya gitu, Mbak. Jadi kalau tidak diinput secara keseluruhan sesuai peraturannya itu tidak bisa dilanjutkan ya Mas Agus ya proses validasi faktur ini ya. Jadi pada saat diupload pasti istilahnya bermasalah gitu ya. Misalkan format PIB-nya tidak menggunakan format yang seharusnya, pasti nanti pada saat diupload akan bermasalah. Ya. Oke. Nah, lalu banyak juga nih pertanyaan mengenai siapa sih yang harus mengisi identitas dari pembeli misalnya. Kalau ada wajib pajak yang PPN-nya pemusatan seperti itu Mas Agus dan pembelinya di cabang. Nah, ini banyak sekali pertanyaan seperti ini. Di Per 03 ini sudah dijelaskan juga sepertinya kan. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi Mas Agus. Ya. Ini suatu hal yang baru ya Mbak Ifta ya di Per 03 ini ya. Sebelumnya kan kalau wajib pajak pemusatan ya sudah berarti alamat pembelinya ya, pembeli wajib pajak pemusatan ini pasti di pusat gitu ya. Cuma di Per 03 ini ada sedikit pengaturan terutama bagi wajib pajak yang melakukan pemusatan di BKM. Ya KPP besar, KPP khusus dan KPP Madya. Apabila cabang dari wajib pajak ini melakukan transaksi ya, itu ada pengaturannya ya. Pengaturannya di e-fakturnya ya. Di e-fakturnya ini versi Per 03 ya. Itu NPWP-nya adalah NPWP pusat, namanya juga nama pusat tapi alamatnya menggunakan alamat NPWP cabang. Ya, di Per 03 seperti itu. Jadi ini berlaku untuk wajib pajak yang melakukan pemusatan di KPP BKM besar khusus Madya. Di KPP lain otomatis itu tidak pengaruh ya. Artinya kalau misalkan melakukan pemusatan di Pratama, ya alamatnya alamat pemusatan yang ada di Pratama. Tetap pemusatan sesuai PPN dipusatkan alamatnya. Betul. Di luar yang BKM ya. Ini berdasarkan Per 03. Nah, kemudian Per 03 sendiri diubah ya, diubah dengan Per 11 ya, BC 2022. Ini mungkin karena kebingungan banyak pihak atau banyak pertanyaan gitu ya sehingga diakomodir, maka di Per 11 ini dibuat sebuah perubahan bahwa atas kondisi yang saya terangkan tadi ya, bahwa atas NPWP pusat, nama pusat dan alamatnya adalah alamat cabang, itu berlaku hanya untuk cabang yang pemusatannya di BKM ya. Tapi cabang ini posisinya ada di kawasan tertentu.
Ya, di kawasan tertentu. Kemudian atas penyerahan BKP atau JKP-nya juga mendapat fasilitas tidak dipungut. Jadi kawasan tertentu yang PPN-nya tidak dipungut, penyerahan BKP atau JKP mendapat fasilitas tidak dipungut, lah maka berlaku ketentuan pengisian faktur pajaknya ya di kolom pembeli itu NPWP-nya pusat, nama pusat, taman alamatnya alamat wajib pajak cabang yang berada di kawasan tertentu tersebut, Mbak Ifta. Baik, nah berarti ini yang harus sangat diperhatikan adalah wajib pajak valid alamatnya ya Mas Agus ya. Ya. Wajib pajak cabang itu alamatnya benar sesuai dengan keadaan sebenarnya di lapangan seperti apa agar pembuatan Betul. faktur pajaknya juga menjadi valid seperti itu ya Mas Agus Ya, ya. betul Mbak Ifta. Nah, lalu tadi kita Mas Agus juga ngomong WP-BKM. Nah, WP Migas ini termasuk kan ya? Betul. WP yang Khusus ya. terdaftar di KPP khusus gitu. Nah, untuk KPP Migas ini kan wajib pajaknya kan K3S nih Mas Agus nih ya. Kayak dia mengenal istilah reimbursement segala macam seperti itu. Nah, bagaimana penerapan pajak keluaran dan pajak masukan untuk WP-WP di KPP Migas? Dan bagaimana pula mereka melaporkannya dalam SPT PPN-nya nih Mas Agus? Ya. Karena kan PM-nya itu tidak dikreditkan seperti biasanya ya Mas Agus ya. Nah, ini bisa dijelaskan lagi mungkin perbedaannya untuk untuk wawasan aja gitu untuk kawan pajak di manapun berada seperti itu. Ya, ini yang salah satu dampak yang signifikan ya Mbak Ifta ya dengan berlakunya Undang-Undang HPP ya, seperti saya sebutkan di depan, bahwa wajib pajak K3S ini yang melakukan penyerahan ya minyak dan gas bumi yang sekarang sudah menjadi BKP, maka mereka punya kewajiban untuk mendaftarkan diri sebagai BKP. Dan otomatis mereka juga harus membuat faktur pajak pada saat menyerahkan BKP-nya ya, minyak atau gas bumi. Namun berdasarkan siaran pers ya, yang kapan hari kita dengarkan itu, bahwa atas penyerahan BKP atau JKP ya untuk penyerahan BKP ya minyak dan gas bumi ini mendapat fasilitas dibebaskan. Sehingga pada saat membuat faktur pajak, wajib pajak di KPP Migas ini menggunakan kode 08 atau dibebaskan. Nah, nanti pada saat mengklik kode 08 nanti memilih dasar hukum yang dipakai untuk memilih kode 08. Jika memang belum tersedia, silakan memilih yang lainnya. Sedangkan untuk pajak masukan ya, karena ini pajak keluarannya dibebaskan, maka pajak masukannya tidak bisa dikreditkan. Sehingga pada saat nanti masuk ke aplikasi e-faktur, pajak masukannya tetap di input ya, namun dipilih tidak dikreditkan. Sehingga pada saat nanti di input diposting ke SPT ya, itu nanti akan masuk ke B3. Ya, karena memang tidak bisa dikreditkan. Dan karena wajib pajak ini K3S adalah pemungut juga ya Mbak Ifta ya, jadi masih ada kewajiban untuk membuat SPT pemungut ya 1107 PUT untuk melaporkan pemungutannya. Jadi itu gambaran kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak K3S dengan adanya penerapan Undang HPP ini. Oke Mas Agus, tadi sudah dijelaskan panjang lebar, berarti perbedaannya sedikit untuk wajib pajak di KPP Migas ini menginput pajak masukannya di kalau di SPT-nya itu di lampiran B3 seperti itu ya Mas Agus ya, karena nanti akan melalui mekanisme reimbursement untuk PM-nya itu sendiri seperti itu. Nah, kalau membuat faktur pajak ini kan kita tentunya ingin membuat faktur pajak yang sekali klik langsung valid, dapat barcode gitu ya Mas Agus ya. Nah, ini bagaimana agar wajib pajak tidak menerbitkan faktur pajak yang salah? Bagaimana nih Mas Agus? Ya, jadi prinsipnya sih Mbak Ifta, kalau misalkan mau lebih amannya ya wajib pajak bertransaksi dengan pihak lain gitu ya, maka pada saat mau menginput data pembelinya sebaiknya wajib pajak meminta NPWP-nya ya, supaya nama NPWP dan alamatnya itu valid ya, sehingga tidak sampai terjadi kesalahan lah dalam penginputan identitas dari wajib pajak pembelinya gitu kan, dan di belakangnya tidak sampai ada pembatalan atau penggantian faktur pajak. Oke, nah selain itu juga Mas Agus, dalam faktur pajak di Per 03 ini dijelaskan juga mengenai faktur pajak tidak lengkap, faktur pajak terlambat dibuat, dan dianggap tidak dibuat. Ini penjelasannya bagaimana, dan ini kan tentunya sepertinya ini faktur pajak yang tidak valid ya, dan apa konsekuensinya nih kalau sampai terjadi di wajib pajak? Ya, sebenarnya istilah ini sudah istilahnya sudah dimuat ya di ketentuan sebelumnya, cuma ditegaskan lagi di Per 03. Untuk faktur pajak yang tidak lengkap ini ya secara simpelnya ya Mbak Ifta ya, kita bisa sampaikan bahwa faktur pajak yang pengisiannya tidak lengkap, entah itu NPWP-nya, entah itu namanya, atau mungkin NIK-nya ya kalau orang wajib pajak orang pribadi, atau alamatnya. Ini nggak lengkap dalam pengisiannya. Ya, kemudian faktur pajak tidak lengkap juga didefinisikan sebagai pengisian faktur pajak itu lengkap tapi tidak benar. Jadi misalkan alamatnya di Kalibata tapi di inputnya di tempat yang lain gitu kan, itu kan dia mengisi secara lengkap tapi tidak benar. Ini dikategorikan sebagai faktur pajak yang tidak lengkap.
Kemudian yang tadi disebutkan Mbak Ita, faktur Terlambat pajak dibuat. yang terlambat dibuat gitu ya. Ini tentunya mengarah pada pembuatannya ya, masa pembuatannya ya. Jadi seharusnya dibuat masa Januari, tapi dibuatnya di masa Februari. Sehingga ini dia terlambat untuk dibuat ya, karena saat pembuatannya mestinya di Januari gitu kan, Iya, tapi betul. baru dibuat di Februari. Yang ketiga, faktur pajak yang tidak diakui ya. Faktur tidak diakui ini ya, maksudnya faktur pajak ini dibuat lebih dari 3 bulan sejak seharusnya dibuat. Seharusnya dibuat. Ya kalau sudah lebih dari 3 bulan ya dianggap bukan faktur pajak lagi gitu kan. Nah, di antara ketiga ini ada kesamaan ya, faktur pajak tidak lengkap, faktur pajak terlambat dibuat, dan faktur pajak yang dianggap bukan faktur pajak tadi, wajib pajak PKP yang menerbitkan faktur ini akan dikenai sanksi ya berupa denda 1% dari DPP sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang KUP. Berarti dengan kata lain, walaupun faktur pajak itu istilahnya tidak memenuhi ketentuan, dia bisa tetap terupload ya Mas Agus ya? Secara ketentuan Kalau seperti itu pada ya. akhirnya dikenakan sanksi, berarti kan secara nggak langsung tuh Ya. bisa terupload itu dengan kondisi Secara ketentuan di Perkos kan seperti itu. Namun kan sekarang faktur sudah diupdate ya Mbak Ifta ya. Ini kan dijagain ya. Artinya dijagain terutama untuk faktur pajak yang terlambat yang tidak dianggap sebagai faktur pajak yang lebih dari 3 bulan itu. Iya. Kan sekarang dengan penguploadan maksimal 15 bulan 15. berikutnya, hal ini nggak mungkin terjadi karena kan sudah lewat jauh baru diupload, kemungkinan nggak akan terjadi. Cuma untuk faktur pajak yang tidak lengkap atau faktur pajak yang terlambat dibuat, ini memang masih dimungkinkan untuk bisa diupload, namun nanti pada saat pengawasan atau ya. pemeriksaan lah ini akan dikoreksi lagi ini oleh AR atau pemeriksa sehingga diterbitkan STB 1% dari DPP tadi. Karena nanti penelitiannya akan lebih detail mengenai kapan Betul. sih transaksi itu sebenarnya terjadi, Ya, karena- apakah ini fakturnya terlambat atau tidak, seperti itu ya Mas Agus ya. Karena kan basicnya kan harus melihat buktinya ya, transaksinya kapan, dibikinnya kapan, sehingga tidak bisa secara kasat mata kita bisa melihat ini terlambat dibuat atau tidak lengkap seperti itu. Oke, jadi pada intinya pokok-pokok perubahan dalam Per 03 yang mengatur faktur pajak ini tadi sudah disebutkan oleh Mas Agus, antara lain adalah penginputan NIK yang harus diinput kalau misalnya WP tidak punya NPWP, mengenai kurs juga ya Mas Agus ya, terus ada lagi tadi kode yang baru, kode transaksi Kode 05 ya. terus ada lagi yang paling penting nih kalau saya bilang adalah batas waktu penguploadan. Ya. Itu harus diperhatikan sekali oleh kawan pajak agar tidak terjadi faktur pajak yang terlambat. Seperti itu ya Mas Agus ya. Ya. Nah, kawan pajak, rupanya diskusi kita kali ini cukup dulu nih Mas Agus. Mungkin ada yang mau disampaikan sebelum kita tutup? Ya, untuk kawan pajak intinya sih faktur pajak ini kan secara ketentuan sudah sedemikian dibuat untuk lebih sempurna lagi ya. Untuk itu kawan pajak silakan mengikuti ketentuan di Perkos 03 untuk membuat faktur pajak secara benar dan lengkap. Itu aja, Mbak. Baik, terima kasih banyak Mas Agus atas penjelasannya yang cukup komprehensif nih. Tentunya kawan pajak, kalau kawan pajak masih membutuhkan informasi terkait Per 03 atau tata cara pembuatan faktur pajak, kawan pajak dapat menghubungi KPP tempat kawan pajak terdaftar. Nah, kawan pajak, demikianlah diskusi Seliter Migas kali ini yang membahas tentang tata cara pembuatan faktur pajak yang diatur dalam peraturan terbarunya Per Dirjen Pajak nomor 3 tahun 2022 yang diperbarui lagi oleh Per 11 tahun 2022. Jangan lupa untuk menyaksikan terus konten-konten di YouTube KPP Migas karena akan banyak sekali informasi perpajakan yang kami akan berikan. Sampai jumpa dalam Seliter Migas berikutnya. Saya Ifta Elvia Utami dan rekan saya Agus Wahyudi. Kami mohon undur diri. KPP Migas, siap action. Gas, Gas, Pol. Salam Seliter Migas.